kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini adalah bagian dari bab pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Pada bab pertama ini memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Pada submateri ini terdapat 3 indikator pencapaian dan juga 3 tujuan pembelajaran. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang bilangan berpangkat. Nah, di depan kalian sudah terdapat gambar, sudah ada tulisannya, di sana tertulis struktur amuba. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang amuba? Nah, amuba ini adalah sel hewan bersel satu. Biasanya nanti kalian akan tahu ketika mempelajari biologi, dan amuba ini bisa melakukan perkembangbiakan dengan cara melakukan pembelahan. Nah, apa sih hubungannya pembelahan sel amuba dengan bilangan berpangkat? Mari kita simak ilustrasinya. Nah, di depan layar kaca kalian sudah terdapat ilustrasi dari pembelahan sel amuba. Nah, misalkan bulatan hitam, di sini kita misalkan sebagai amuba, dan amuba ini membelah diri selama 1 jam menjadi 2. Berarti membelah diri menjadi 2 selama 1 jam, setiap 1 jam. Nah, akan banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Misalkan tuliskan pola pembelahan dari amuba, atau pertanyaannya nanti bagaimana atau berapa bagian amuba setelah melakukan pembelahan selama 6 jam atau selama 24 jam. Nah, kita bisa menghitung prediksi pembelahan amuba menggunakan bilangan berpangkat. Yuk, sekarang kita lihat pola pembelahan amuba bagaimana. Ketika waktunya masih 0 jam, berarti 2 pangkat 0, hanya ada 1 amuba. Ketika 1 jam, 2 pangkat 1 sama dengan 2 bagian amuba. Ketika pembelahannya selama 2 jam, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 amuba. Berarti amubanya membelah menjadi 4 bagian. Dan 3 jam berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. 4 jam 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan begitu seterusnya. Kalau 5 jam berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 jam. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini harus 2? Kenapa? Nah, di sini basisnya 2 karena amuba di sini melakukan pembelahan biner, yaitu setiap pembelahannya akan menjadi 2 bagian. Di sini pun sudah tertulis setiap 1 jam amuba akan membelah menjadi 2. Berarti bilangan dasarnya adalah 2. Makanya di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2, dan 2 pangkat 4, begitu. Dan nanti cara ini bisa kita gunakan untuk memprediksi pembelahan amuba selama misalkan 24 jam, atau 3 hari, atau 1 minggu, begitu. Itu adalah kaitan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana konsep dari
suatu perpangkatan atau bilangan berpangkat. Nah, bisa kalian lihat di depan, perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Perkalian berulang dari bilangan tersebut mempunyai bentuk umumnya sebagai A pangkat N. A pangkat N ini artinya adalah A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Berarti perkalian berulang dari bilangan tersebut, perkalian dari bilangan A di sini sebanyak N faktor. Kemudian A di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Dan itu adalah bentuk umumnya, A pangkat N. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh. Akan ada beberapa contoh. Nah, sekarang contoh yang pertama. Misalkan kalian lihat kotak di bawah ini, perhatikan perpangkatan 5 di bawah ini. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita bisa lihat terlebih dahulu, bilangan yang dikalikan secara berulang adalah 5. Berarti 5 yang akan menjadi basisnya. Sekarang 5 ini mengalami pengulangan berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan pengulangan ini yang akan kita sebut dengan eksponen atau pangkatnya. Berarti jika perkalian ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, atau kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat, berarti bentuknya akan menjadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 dengan 5 itu adalah basis dan 6 itu adalah bilangan pangkat atau eksponennya. Nah, itu tadi adalah konsep dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat mempunyai basis dan eksponen. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk sederhana dari perkalian berulang. Dan sekarang kita akan memasuki contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, nyatakanlah perkalian di bawah ini ke dalam bentuk perpangkatan. Artinya kita merubah bentuk perkalian menjadi bentuk pangkat. Soalnya adalah min 3 dikalikan dengan min 3 dikalikan dengan min 3. Dari sini kita bisa mengetahui basis dari bilangan berpangkatnya adalah min 3. Kemudian min 3 ini dikalikan sebanyak berapa kali? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kali pengulangan. Berarti bentuk pangkatnya adalah min 3 pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua yaitu nyatakanlah perpangkatan min 0,2 dipangkatkan 2 dan 0,2 dipangkatkan 2 ke dalam bentuk bilangan biasa. Atau sama saja kita mencari hasil dari min 0,2 dipangkatkan 2 dan 0,2 dipangkatkan 2. Mari kita bahas. Untuk yang pertama, min 0,2 dipangkatkan 2 berarti min 0,2 dikalikan dengan min 0,2 sebanyak 2 kali. Min dikalikan dengan min hasilnya positif. 0,2 dikalikan dengan 0,2 hasilnya 0,04. Berarti hasil dari min 0,2 dipangkatkan 2 adalah positif 0,04. Untuk soal yang kedua, sama saja, yang membedakan di sini adalah 0,2-nya adalah positif. Berarti 0,2 dikalikan dengan 0,2 hasilnya positif 0,4.
Nah, untuk contoh soal yang ketiga, nyatakanlah perpangkatan 0 min 0,2 dipangkatkan 3 dan 0,2 dipangkatkan 3 ke dalam bentuk bilangan biasa. Nah, bedanya dari contoh soal yang kedua adalah di sini pangkatnya. Pangkatnya di sini adalah angka 3. Mari kita cari tahu hasilnya berapa. Untuk soal yang pertama, min 0,2 dipangkatkan 3 artinya min 0,2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Min 0,2 dikalikan dengan min 0,2 dikalikan dengan min 0,2. Min dikalikan dengan min hasilnya positif. Positif dikalikan dengan min hasilnya min. Berarti hasilnya nanti akan bernilai negatif atau min. Kemudian kita kalikan 0,2 dikalikan dengan 0,2 adalah 0,04. Kemudian dikalikan dengan 0,2 lagi. Hasilnya adalah negatif 0,008. Untuk soal yang kedua, sama saja. Hanya di sini bilangan 0,2-nya itu adalah positif. Berarti 0,2 dikalikan dengan 0,2 dikalikan dengan 0,2. Hasilnya positif 0,008. Nah, jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya kepada Miss ya. Tidak usah malu-malu lagi. Sekarang kita akan memasuki contoh soal yang keempat. Pertanyaannya, nyatakanlah perpangkatan min 3 dipangkatkan dengan 3 dan min 3 dipangkatkan dengan 4 ke dalam bentuk bilangan biasa. Mari kita bahas satu per satu. Min 3 dipangkatkan dengan 3 berarti kita melakukan perkalian bilangan min 3 sebanyak 3 kali. Berarti min 3 dikalikan dengan min 3 dikalikan dengan min 3. Hasilnya adalah min dikalikan dengan min itu adalah plus. Plus dikalikan dengan min hasilnya min. Kemudian 3 dikalikan dengan 3 hasilnya 9. 9 dikalikan dengan 3 hasilnya 27. Berarti hasil dari min 3 dipangkatkan 3 adalah negatif 27. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Min 3 dipangkatkan dengan 4. Berarti min 3 dikalikan dengan min 3, dikalikan dengan min 3, dikalikan dengan min 3. Kita hitung yuk. Tandanya, min dikalikan dengan min, itu adalah plus. Plus dikalikan dengan min, hasilnya min. Min dikalikan dengan min, hasilnya plus. Kemudian 3 dikalikan dengan 3, 9. 9 dikalikan dengan 3, 27. 27 dikalikan dengan 3 adalah 81. Berarti hasilnya adalah plus 81. Nah, kalian bisa perhatikan dari contoh soal yang keempat ini akan timbul suatu pertanyaan. Nah, apakah kalian bisa membedakan hasil dari basis negatif yang dipangkatkan ganjil atau yang dipangkatkan genap? Untuk contoh soal yang pertama, itu dipangkatkan bilangannya 3. 3 berarti bilangan ganjil. Untuk contoh soal yang kedua, min 3 dipangkatkan dengan 4, artinya 4 ini adalah bilangan genap. Apakah bedanya? Mari kita lihat. Bedanya adalah hasilnya. Ketika min A dipangkatkan dengan N itu adalah pangkat ganjil, bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bernilai negatif. Seperti min 3 dipangkatkan dengan 3, hasilnya min 27. Dan yang kedua,
Misalkan ada min A dipangkatkan dengan N itu adalah pangkat bilangan genap, berarti hasilnya bernilai positif. Kita bisa lihat nih contohnya di sini. Min 3 dipangkatkan dengan 4. 4 itu adalah genap, berarti nanti hasilnya positif. Terbukti di sini sudah ada hasilnya positif 81 dan yang ganjil min 27. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal yang menggunakan konsep bilangan berpangkat. Yuk, sekarang kita latihan. Di sini sudah terdapat 4 buah soal, di mana keempat soal ini kita menggunakan konsep dari bilangan berpangkat. Nah, untuk yang pertama, kita harus menentukan nih, dari keempat ini hasil dari soal-soal ini. Yang pertama, 3 pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat 3. Artinya kita harus mencari dulu nilai 3 pangkat 4, kemudian hasilnya ditambahkan dengan hasil dari 3 pangkat 3. Di sini sudah terlihat 3 kali 3 kali 3 kali 3 ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 89. Untuk soal yang kedua dan soal yang ketiga menggunakan kita bisa lihat basisnya di sini adalah basis negatif. Berarti kita lihat pangkatnya, apakah bilangan genap ataukah bilangan ganjil. Ternyata di sini adalah bilangan genap. Kita sudah bisa mengetahui bahwa nilai hasilnya akan positif. Negatif 6 dikalikan dengan negatif 6. Hasilnya positif 36. Untuk soal yang ketiga, min 4 pangkat 3. Berarti pangkatnya adalah bilangan ganjil. Berarti kita sudah bisa mengetahui hasilnya nanti akan bernilai negatif. Kita lihat, min 4 dikalikan dengan min 4 dikalikan dengan min 4. Berarti hasilnya min kali min plus kali min adalah min 64. Untuk yang keempat, di sini min 2 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Berarti kita hitung dulu nih, min 2 dikalikan dengan min 2 berapa? Kemudian 3 dikalikan dengan 3 berapa? Dan hasilnya adalah 4 dikurang 9. Maaf, berarti di sini hasilnya adalah negatif 5. Misnya kurang tandanya. Nah, itu adalah latihan soal sebanyak 4 soal. Untuk soal-soal yang berikutnya berkaitan dengan bilangan berpangkat nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya.